Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merasa lelah bukan karena tubuh tetapi karena hati, merasa aman di siang hari namun gelisah saat malam datang, merasa kuat di hadapan manusia namun rapuh ketika sendirian? Dalam kelelahan itulah Allah menurunkan sebuah surat yang singkat namun menjadi benteng terkuat bagi jiwa. Surat itu adalah surat Al-Falaq, sebuah doa, sebuah perlindungan, sebuah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Menjaga. Hari ini mari kita tadabburi bersama, bukan sekedar membaca tapi merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ayat pertama berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Katakanlah, Allah tidak berkata rasakanlah atau pikirkanlah, tapi Allah berkata katakanlah. Karena doa itu perlu diucapkan, perlindungan itu perlu diminta. A'udzu, aku berlindung, artinya aku mengakui aku tidak mampu menjaga diriku sendiri sepenuhnya. Dan kepada siapa kita berlindung? Rabbil falaq, artinya Tuhan yang membelah gelap dan menghadirkan cahaya. Falaq adalah waktu subuh, saat gelap tidak lagi berkuasa, saat harapan kembali lahir. Ini adalah pesan halus dari Allah bahwa setiap gelap pasti punya akhir, setiap luka pasti punya fajar. Jika hari ini hidupmu terasa gelap, ingat Allah adalah Rabb-Nya subuhmu. Kemudian ayat yang kedua berbunyi min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Perlu kita ketahui Allah menciptakan segalanya, namun tidak semua yang diciptakan oleh Allah itu membawa kebaikan bagi kita. Ada manusia yang menyakiti, ada ucapan yang melukai, ada keadaan yang menghancurkan hati. Ayat ini mengajarkan bahwa kejahatan itu nyata, luka itu bukan halusinasi, dan kita boleh berlindung. Ini bukan tanda lemah iman, justru ini bentuk kejujuran hati. Allah tidak menyuruh kita berpura-pura kuat, Allah menyuruh kita untuk bersandar. Ketika dunia terasa keras, ingat Allah membuka pintu perlindungan melalui doa. Itulah makna yang bisa kita pelajari dari ayat kedua. Kemudian dari ayat yang ketiga yaitu mamin syarri ghasiqin idza waqab, artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam adalah waktu yang sunyi, waktu luka sering berbicara. Di malam hari rasa takut membesar, pikiran negatif datang, trauma lama muncul kembali. Allah tahu bahwa tidak semua orang kuat di malam hari, maka Allah mengajarkan doa ini. Jika hatimu berat saat malam, jika air matamu jatuh tanpa suara, ingat Allah bersamamu bahkan dalam gelap. Dan Dia adalah Tuhan yang membelah gelap itu.
yang membelah gelap itu. Kemudian ayat yang keempat berbunyi wa min syarrin naffatsati fil uqad. Artinya dari kejahatan para penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ayat ini bukan hanya tentang sihir, ini tentang kejahatan yang tersembunyi, tentang niat buruk yang tidak terlihat, tentang doa-doa buruk yang dilangitkan atas nama kebencian. Kadang kita disakiti bukan secara fisik, tapi secara batin. Allah mengajarkan tidak semua bahaya itu terlihat, tidak semua luka bisa dijelaskan. Namun semua itu bisa Allah lindungi. Tidak ada sihir, niat jahat, atau kezaliman tersembunyi yang lebih kuat dari penjagaan Allah. Kemudian ayat yang kelima yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Dengki adalah penyakit hati. Ia tidak selalu berteriak, kadang ia diam namun mematikan. Ada yang tidak suka melihat kita bahagia, ada yang tersenyum tapi hatinya luka oleh iri. Allah tidak menyuruh kita untuk membalas orang itu. Allah menyuruh kita untuk berlindung kepadanya. Karena perlindungan terbaik bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kamu merasa dijatuhkan, dijelekkan, atau disakiti tanpa alasan, ingat, Allah tahu segalanya dan Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Itulah tadabbur kita, pemaknaan dari surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bisa kita pelajari maknanya. Surat Al-Falaq mengajarkan satu hal penting, bahwa kita tidak harus kuat sendirian. Kita boleh lelah, kita boleh takut, kita boleh menangis, asal kita tahu kemana harus berlindung. Maka bacalah surat Al-Falaq ini pada saat pagi hari, petang, dan pada saat hatimu sedang rapuh. Bacalah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan keyakinan. Karena Allah adalah Tuhan yang membelah gelapmu dan menghadirkan cahaya. Marilah kita tutup pada kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah hati kami, jiwa kami, dan langkah hidup kami dari yang terlihat dan dari yang tersembunyi. Cukuplah Engkau sebagai penjaga kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.